Bayangkan Anda lagi di ruang pamer atau showroom mobil hari ini, udah pegang pena nih, siap tanda tangan buat beli mobil listrik baru. Oke, situasi yang menegangkan ya buat dompet. Pasti. Tapi terus tiba-tiba Anda lihat berita di ponsel, pemerintah baru saja ngasih sinyal kalau 1 atau 2 minggu lagi bakal ada skema insentif EV baru yang jauh lebih menggiurkan. Wah, Anda pasti langsung taruh pena itu. Bener banget. Pasti batal beli dan milih pulang kan? Nah, fenomena inilah yang sekarang lagi menghantam pasar otomotif kita. Orang pada nahan diri ya. Tepat. Oke, mari kita bedahi ini. Di penelusuran mendalam kita kali ini, kita mau menyoroti pernyataan krusial dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada tanggal 3 Agustus 2026 kemarin terkait skema insentif kendaraan listrik yang baru ini. Jeda 1-2 minggu itu sebenarnya bukan waktu yang sebentar loh untuk sebuah pasar otomotif. Kerasa lama banget pasti buat pabrikan. Iya, Pak Purbaya memang sengaja menahan detailnya karena takut informasinya bocor sebelum regulasinya benar-benar matang. Dan yang menarik di sini adalah kehati-hatian tingkat tinggi ini sebenarnya nunjukin kalau pemerintah lagi ngelakuin kalkulasi ekonomi yang sangat sensitif. Maksudnya sensitif gimana tuh? Takut pasarnya kaget. Betul, mereka sadar banget kalau salah langkah sedikit saja, dampaknya bisa merusak keseimbangan harga pasar. Atau lebih parahnya lagi, bisa memicu perang harga antar produsen. Logikanya masuk sih. Ini tuh persis kayak trailer film misteri ya. Nah, iya, analogi yang pas. Pemerintah cuma ngasih sedikit cuplikan buat ngebangun antisipasi, tapi mereka sama sekali nggak membocorkan plot utamanya. Tapi sebagai efek sampingnya, kerahasiaan ini justru memicu fenomena wait and see yang membekukan penjualan saat ini. Orang jadi ragu beli mobil sekarang kan? Iya betul. Kira-kira apakah kerahasiaan ini sebenarnya cara pemerintah buat menghindari gejolak pasar atau penundaan pembelian yang lebih parah? Efek dominonya emang bisa merambat sejauh itu. Makanya pengumuman prematur tanpa aturan main yang komprehensif sangat dihindari. Bayangin aja, ini pasti bikin panik pasar mobil bekas juga. Oh iya, bener juga. Kalau harga mobil baru tiba-tiba anjlok karena subsidi gede, harga mobil bekas di garasi Anda juga otomatis terjun bebas dong. Pasti. Sambil berusaha jaga pasar biar nggak terlalu terguncang saat ini, plot utama yang masih digodok tertutup di dapur pemerintah ini sebenarnya berkaitan erat dengan kualifikasi. Kualifikasi penerima insentifnya. Yakni, siapa sebenarnya aktor atau pabrikan yang nantinya berhak menerima kucuran subsidi tersebut. Jadi apa arti dari semua ini? Kenapa kita repot-repot butuh skema baru? Pertanyaan bagus. Kan kalau kita lihat ke belakang, pemerintah udah nebar bantuan pembelian motor listrik, terus ada juga insentif pajak buat mobil listrik. Kok sepertinya aturan mainnya mau dirombak lagi nih? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita akan melihat bahwa kebijakan ini bukan sekedar soal ngurangin emisi atau transisi ke energi hijau. Terus soal apa dong? Ada agenda yang jauh lebih masif, yaitu strategi industrialisasi nasional. Skema Garu ini kemungkinan besar dirancang sebagai alat tawar bagi produsen otomotif global. Tanda tanya terbesarnya ada di syarat tingkat kandungan dalam negeri atau yang biasa kita sebut TKDN. Tunggu. Berarti ini bukan sekedar bagi-bagi diskon biar konsumen bisa beli mobil lebih murah ya? Oh, tentu tidak. Ini sebenarnya taktik pemerintah buat nekan pabrikan asing biar mereka mau bangun pabrik di sini gitu. 100% betul. Bukan cuma sekedar merakit mobil di sini, tapi ini soal transfer teknologi secara masif dan pembangunan rantai pasok. Saya paham sekarang. Kalau sebuah merek luar negeri mau mobilnya laku keras di Indonesia berkat harga subsidi, mereka nggak bisa lagi santai-santai mengimpor mobil utuh. Atau cuma bawa komponen jadi dari luar ya? Betul sekali. Mereka dipaksa untuk membangun ekosistemnya di dalam negeri. Misalnya nih, mendirikan pabrik baterainya di sini atau menggandeng mitra lokal. Jadi uang subsidi dari APBN itu muter lagi ya? Tepat. Uang itu berputar kembali di ekonomi kita dalam bentuk investasi jangka panjang dan tentunya lapangan kerja. Sangat masuk akal. Dan disinilah alasan mengapa Anda sebagai pendengar wajib banget memantau perkembangan ini. Karena dampaknya langsung terasa ya. Iya. Kebijakan yang akan diketok palu dalam 2 minggu ke depan ini berpotensi merombak total struktur harga kendaraan listrik dan peta persaingannya di pasaran. Ini bakal langsung nyentuh dompet Anda dan nentuin nilai aset kendaraan Anda di masa depan. Benar, ini akan menentukan merek mana yang bakal mendominasi jalanan kita dalam 5-10 tahun ke depan. Dan mana merek yang akan tersingkir karena gagal bersaing dari segi harga.
Sebuah pergeseran raksasa yang patut ditunggu. Coba kita bayangkan skenarionya. Mari kita bayangkan. Jika nanti terbukti bahwa insentif raksasa ini cuma berlaku sangat ketat untuk kendaraan dengan komponen lokal tinggi atau khusus produsen yang mau investasi penuh di sini. Pasti akan mengubah pilihan konsumer secara drastis. Bagaimana hal itu akan mengubah keputusan pembelian Anda kelak? Apakah diskon yang luar biasa besar akan membuat Anda rela meninggalkan merek favorit Anda selama ini dan beralih sepenuhnya ke merek lokal yang mungkin baru pertama kali Anda dengar? Silahkan renungkan itu. Many people are asking about the seriousness of our government in promoting the EV. Katanya kok tahun ini subsidinya akan dihilangkan. If we take a look what happened in the Middle East, we understand now uncertainty due to high geopolitics and high global oil prices will be there for a long time. So we need to adjust. My government and Prabowo wants to reduce our dependence on imports of oil very significantly. That's why we are promoting EV. We are not going to, we're going to continue to do that. I think 2 weeks or 3 weeks from now, the president will launch another stimulus on EV, including for 500,000 motorcycles and for EV cars also. 100% luxury goods, VAT, paid by the government, and 40% for certain electric cars. Is there any people from Hyundai? You there? Nggak ada ya? Oh, Hyundai ya? Anda udah bikin EV berapa di sini? Berapa persen? Dulu katanya waktu invest, janji mau bikin pabrik EV-nya. Berapa persen sekarang? Ayo teriak. Ya? Belum. Jadi waktu Hyundai datang ke sini, dia datang ke kantor saya di Maritim. Saya Maritim, yang dibuahnya menko segala urusan. Saya anak buahnya, anak buah segala urusan juga. Jadi waktu Hyundai datang ke sini, dia bilang kita ingin buat pabrik di Indonesia, tapi kami ingin dukungan penuh. Ya udah, kamu bukan apa, terserah, Anda bisa dukung apa. Saya bilang saya dukung semua. Jadi sejak dia datang sampai groundbreak cuma butuh 4 bulan gratis lagi. Ya mas, gratis ya? Jadi semuanya perizinan semua diurus di kantor kami. Hyundai hanya datang ke tempat kita. Kalau perlu izin apa, kita panggil BKPM-nya ke tempat kita. Terus kalau izin impor barang, saya panggil Kementerian Perdagangan ke tempat saya. Izin apa industri, saya panggil industri ke tempat saya. Izin pajak, saya panggil Kementerian Keuangan ke tempat saya. In 4 months, they were able to groundbreak. Jadi kita akan lakukan hal itu ke depan. Jadi tadi sini kan minta perbaikan iklim investasi. Kita akan lakukan itu terus. Cuman yang perusahaan Jepang mana di sini? Saya jaga di companies. You from Jakarta? Toyota? Anda bisa speak Indonesia? Orang Indonesia? Well, kidding. Yeah, we are going to support Toyota also, but bring the manufacturing from Thailand to Indonesia. I'll give you every incentive that you want. Tapi dia akan lakukan itu udah 2 tahun, nggak mau dia. Namanya juga usaha ya. Tapi ke depan kalau ada mobil saya akan kasih insentif banyak. Ya kita kan negara paling besar di Asia, kenapa pusatnya di Thailand? Mungkin in the past we didn't give enough
incentive to foreign investors, or maybe the investment climate is not good. We are going to improve it seriously this time around, and we are going to provide enough incentive for you to move your production facility from Thailand to Indonesia. Usaha aja ya. Awas Allah kita pakai dia. Kenapa industri otomotif menjadi strategis? Karena menghasilkan 1/5 output nasional share manufacturing terhadap ekonomi. Sekitar 1,5 juta warga Indonesia bekerja di industri otomotif, 2,5 juta kendaraan per tahun dihasilkan dari kapasitas produksi yang terinstall. Otomotif tidak hanya melibatkan satu sektor, tetapi terkoneksi juga dengan baja, elektronik, bahan kimia, logistik, dan keuangan. Sebagian yang sebut tadi baja, elektrik, bahan kimia masih banyak diimpor. Jadi kalau Anda bisa bawa tadi industri supporting Anda ke sini, saya akan kasih insentif cukup atau lebih. Tadi Pak Ketua dan Pak Ketua yang bilang, kita sama Malaysia penduduknya 5 kali lipat, tapi penjualan mobilnya sama sekitar 800.000. Kita sama 1 juta bisa turun ya. Apa yang terjadi? Dia bilang karena investasi jelek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.